membahas Suzuki Katana biru lagi. Ya, kali ini aku akan membahas perlampuan di Suzuki Katana biru ini. Kenapa? Karena udah malam juga nih, udah cukup gelap, jadi kita bisa dengan nyaman membahas tentang perlampuan Suzuki Katana ini. Dan kenapa aku membahas? Karena perlampuan dari Suzuki Katana ini 100% sudah diubah menjadi LED semuanya. Nah, jadi kita mulai dari belakang dulu kali ya. Nah, belakang ini seperti ini ya, mikanya udah diganti tentu saja, karena memang kalau urusan mika atau perlampuannya itu, atau ini ya lebih tepatnya casingnya itu udah aku ganti semua dari belakang, samping dan juga depan, kecuali lampu utamanya masih menggunakan housing bawaan. Nah, untuk mika bagian sininya, ini yang belakang ini aku memakai mika bening dari online shop sih. Jadi ini tuh 175.000 kalau nggak salah, dari sepaket belakang, samping dan depan. Nah, ini menggunakan yang nyatu gini ya, dari ujung kiri ke ujung kanan, dan itu sebenarnya ini tuh bening dari paling kiri ke paling kanan, itu bening. Jadi nggak ada merahnya begini, karena ini kalau dilihat ini ada stiker pasanganku sendiri gitu ya. Jadi memang kenapa dipasangin stiker, karena biar gak terlalu pucet dari belakangnya gitu ya, karena kan di belakang ini bener-bener full putih banget, kayak gimana gitu, kayak ada yang kurang gitu. Nah, maka dari itu aku pasangnya stiker merah gitu ya, biar matching juga lah sama mobil-mobil zaman sekarang yang memang merah putih kan lampu belakangnya gitu. Jadi ini aku pasangin stiker merah untuk di lampu remnya aja tentunya. Dan tentunya untuk lampu remnya itu warnanya merah. Kalau misalnya stikernya dicopot juga nyalanya merah. Dan juga untuk lampu mundurnya warna putih dan lampu senya warna kuning, masih bener-bener standar. Cuma tampilan luarannya aja yang berbeda. Ginilah penampilannya kalau misalnya lampunya dinyalain semua, lampu belakangnya, bener kan? Ini kuning, ini merah, ya itu putih. Dan yang langsung striking banget kelihatan adalah lampu putihnya itu mendominasi banget. Karena memang salah satu kelebihan utama dari penggunaan lampu LED di lampu mundur, yaitu terangnya itu bisa dibilang cukup sangat jauh jika dibandingkan dengan lampu mundur yang halogen biasa atau bohlam biasa gitu. Kenapa? Karena dia memang benar-benar bright banget nih, sampai sini juga kelihatan banget ya. Tuh, dilihat di sini juga benar-benar langsung menerangin sampai ke belakang sana gitu. Jadi ada dua manfaat dari lampu LED mundur ini. Pertama, kita kalau mundur dari dalam ngelihat spion belakang gitu ya, atau misalnya ngelihat kepala kita keluar, itu bakal kelihatan jelas apa yang ada di belakang. Tuh, cukup cerah banget, jauh lebih cerah dari lampu mundur biasa. Nah, kelebihan kedua dari terangnya lampu LED mundur ini yaitu adalah kalau misalnya ada pengendara dari belakang gitu ya, kita mundur gitu, bakal sangat-sangat kelihatan banget, tapi at the same time tidak terlalu mengganggu juga. Jadi bener-bener menurutku sih sangat worth it banget sih lampu mundurnya. Nah, untuk lampu standby dan lampu remnya itu dia seperti ini. Dia cukup terang banget. Dan for your information, untuk informasi tambahan, kalau misalnya lampu rem LED itu jauh lebih terang posisi standby-nya dibandingkan dengan lampu bohlam. Karena kan lampu bohlam kalau misalnya posisi standby kayak gini kan diem aja gitu, nggak terlalu terang gitu, nggak terlalu kelihatan jelas gitu ya. Nah, kalau ini jelas banget gitu. Nah, drawbacknya atau sedikit kekurangannya adalah kalau kita injek rem, itu dia nggak seterang lampu halogen. Bukan nggak seterang lampu halogen sih, sorry, lebih tepatnya dia perbedaannya nggak sebegitu signifikan dengan lampu halogen. Kalau lampu halogen kan gelap nih, nah terus pas diinjek rem itu dia terangnya kan terang banget gitu. Nah, kalau misalnya si LED ini ya perbedaannya bisa aku bilang nggak sebegitu jauhnya. Jadi itu sih drawbacknya. Jadi memang lebih amannya kalau misalnya mobil kalian tidak ada HiMo stop lamp, itu pasanglah HiMo stop lamp gitu, biar lebih kelihatan dari pengendara lain gitu. Nah, untuk lampu seinnya kita lihat ya, lampu sein atau lampu sein kanan aja deh, nggak usah dua-duanya. Jadi seperti ini ya lampu seinnya, dia memang agak redup. Kenapa? Karena memang ini permasalahan dari mobilnya itu sendiri ya. Ya maklum lah, mobil hampir 30 tahun, jadi masih ada aja gitu PR-nya gitu. Ini rata-ratanya udah kurang banget, jadi nggak seterang yang diharapkan. Cuma kalau misalnya kita gas, ini terang banget lah ya. Kita nyalain aja deh langsung. Nah, nyalain. Nah ya, dengan mobilnya dinyalain juga jadi jauh lebih terang banget nih. Ya begitulah, mobil tua hampir 30 tahun ya, ada aja PR ini. Kalau kita gas, tuh, dia terangnya banget. Jadi memang sebenarnya lampu senya itu benar-benar terang
banget. Tapi karena lagi-lagi alternatornya udah kurang bagus, jadi harus digas biar bisa terang banget. Kita kematin aja biar bisa mendapatkan hasil maksimal ya. Jadi bener-bener kayak gini loh hasilnya, bener-bener terang banget. Tapi ini nggak yang kayak kalau di TikTok tuh istilahnya Sain Dajjal, yang bener-bener terangnya tuh nyilauin yang bener-bener parah banget. Nah kalau ini enggak, ini memang super bright, ini terang banget tapi nggak segila itu gitu ya. Udah sih untuk lampu belakang gitu doang kan, lampunya cuma ada 3 ya. Lampu sein udah kita bahas, lampu rem udah kita bahas, dan lampu mundur juga udah kita bahas dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Nah kita mungkin lanjut ke samping kali ya, karena samping tuh kita belum ngeliat sih tadi sebenarnya. Nah samping itu dia seperti ini ya, lampunya dia mikanya sama seperti belakang, dikasih mika bening. Dan mika bening ini menurutku untuk lampu sein di mobil tua ini ya, itu sangat memberikan manfaat banget. Kenapa? Karena ya kalau misalnya pun gitu ya kalian tidak ganti LED gitu kan, jadi nggak akan terlalu terang si apa namanya lampu seinnya. Nah dengan mika yang warna bening ini menurutku sangat membantu banget visibilitas, atau kalau misalnya lampu seinnya nyala gitu. Karena beda banget loh kalau misalnya ini masih bohlam dan juga dengan yang sudah diganti LED. Tentunya karena tadi seperti yang aku bilang di awal, semua perlampuan di mobil ini udah aku ganti LED, jadi tentunya termasuk juga lampu sein samping sini, karena lampu sein sampingnya itu udah LED dan kedipnya tuh bagus banget. Karena dia tuh kan kalau si lampu sein LED tuh kedipnya benar-benar tegas banget, kayak tek 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 langsung on off on off. Kalau bohlam kan ada apa namanya kayak jaraknya gitu untuk kedip dan mati nyala gitulah, itu ada kayak nyala redupnya tuh ada intervalnya. Nah kalau ini kayak benar-benar tak tak gitu. Nah tone warnanya juga mirip, cuma yang si lampu sein di samping ini tone warnanya tuh lebih bright orange, bright yellow sorry. Nah kalau ini sedikit agak ada orange-nya gitu, kalau ini nggak ada orange-nya sama sekali gitu. Jadi kalau misalnya kita sebagai pengendara motor gitu, misalnya di samping sini gitu, kelihatan banget kan kalau misalnya lampu seinnya mikanya diganti putih. Kalau misalnya diganti kuning juga ya kelihatan sih kalau malam. Nah kalau siang itu nggak akan terlalu kelihatan. Jadi seperti ini ya penampilannya kalau lagi ngesein. Dan kalau misalnya lagi tidak ngesein, itu dia seperti ini. Sangat suka sih aku dengan warna putih ini. Memang kesan retronya hilang, cuma kesan OM-nya masih dapat. Karena kan masih bawaannya gitu loh, si apa namanya, si mika-mikanya gitu. Nah sekarang kita akan lanjut aja ke depan ya. Nih depan itu dia seperti ini ya. Yang di depan yang aku ganti cuma ini doang, mika ininya untuk permikaannya atau housingnya ya. Ini mikanya jadi mika bening kayak gini, seperti ini ya. Tuh itu. Dan juga nyalanya tentunya sesuai fungsinya juga. Nah untuk di sini si kaca buramnya ini nggak aku ganti sama sekali, jadi benar-benar masih bawaannya Suzuki Katana tahun 94 ini. Itu menjadi sedikit masalah. Kenapa? Karena untuk yang sebelah kiri kalau misalnya dilihat itu apa namanya si housingnya ini atau dalemannya ini udah sedikit kebakar gitu ya. Kenapa? Karena halogennya itu waktu itu panas banget. Waktu itu tuh kalau nggak salah itu sekitar berapa ya, 60 watt kalau nggak salah si bohlam halogennya itu. Jadi benar-benar kalau kita pegang gini pun, atau misalnya kita di sini aja tangan kita di sini, itu benar-benar panas banget. Kalian coba deh mobil tua dikasihin bohlam halogen 60 watt, itu benar-benar panas banget. Dan wajar lah kalau misalnya si housing atau rumah lampunya itu bisa meleleh sedikit gitu. Nah itu menghasilkan cahaya yang tidak terlalu optimal untuk lampu barunya. Tapi dengan kondisi seperti itu pun lampu baru ini masih bisa bekerja dengan sangat baik, bahkan melebihi lampu halogen yang 60 watt tersebut. Lampu LED-nya aku pasang yang 30 watt. Dan untuk lampu senja dan lampu seinnya itu juga aku ganti yang LED. Ya, kita langsung aja peragain. Mungkin dari lampu sein dulu kali ya, atau lampu senja dulu deh. Nah, tuh bisa dilihat ini langsung menjadi kelebihan nih, karena lampu senjanya tuh bener-bener terang banget. Ini hampir berasa fog lamp nih kalau kita lihat dari luar ya. Nih, tuh guys, gila ini terang banget coy. Ini asalnya gelap gulita ya bawahnya ya. Set, gila. Nih kita langsung lihat aja perbedaannya. Seperti ini lampu senja loh, lampu senja Suzuki Katana.
Coba kalau kita matiin lampunya, ya gelap banget gitu ya. Jadi bener-bener jauh banget, jauh lebih terang daripada lampu senja halogen standar dari Suzuki Katana ini. Bener-bener nice banget. Dan kalau kita lihat dari depan gitu, kita sore-sore driving around the town pakai Suzuki Katana yang sudah di ini, wih cakep ya, warna putih gitu. Jadi retro modern gitu, konsepnya bagus ya, aku sangat suka banget. Nih seperti ini ya penampakannya ya, tuh dia apa namanya, lampunya kayak gini, sangat terang banget dan juga sangat putihnya tuh bagus gitu. Tone warnanya tuh 6000 Kelvin kalau nggak salah ya gitu. Jadi memang matching banget sama mobil-mobil zaman now. Nah untuk lampu seinnya gimana, kita lihat ya langsung. Nah begini ya, kalau disandingkan dengan lampu senjanya gitu, dia aku sangat suka banget. Kenapa? Karena kalau misalnya mikanya masih yang kuning, itu lampu senjanya kan otomatis kuning ya. Nah si ini tuh lampu senja jadi kayak samar-samar gitu, nggak ada pembeda warna. Nah kalau mikanya sudah diganti yang warna bening kayak gini, dia jadi benar-benar kelihatan distinktifnya gitu, perbedaannya bahwa oh ini lampu senja dan ini lampu sen, dan itu ada motor listrik sebentar. Jadi benar-benar kelihatan ya. Kalau misalnya ini masih oranye, ya nggak terlalu jelas gitu separasinya atau separatornya untuk pembeda bahwa itu lampu senja dan itu lampu sen. Nah dengan warna yang beda ini, dengan mika warna bening ini dan lampu warnanya beda, itu jadi jelas gitu. Kalau kita lagi ngesen, contohnya kita sen kanan aja, kita cobain sen kanan, set. Ini terang banget ya lampu sen fendernya. Dan kita sen kanan tuh, jadi kelihatan banget gitu. Oh ini lagi ngesen, ini lagi enggak gitu. Jadi gitulah pokoknya, kalian ngerti lah ya maksudnya apa gitu deh. Untuk lampu sen seperti itu. Selesai lampu sen, dan kita langsung nyalain lampu utama. Nah ini dia star of the show bisa dibilang ya. Kita cobain 1, 2, 3. Wah gila, lampu Katana ini jadi bener-bener terang benderang. Lampu sebelumnya juga terang benderang sih, cuma ngancurin rumah dan ngancurin aki gitu, karena bener-bener gede banget wattnya dan juga bener-bener panas banget gitu. Gila ini keren ya. Tuh. Kayak gini coy, jadi bener-bener serasa mobil 2022 banget nih lampunya, karena bener-bener terang banget dan putih banget gitu. Putihnya juga masih tentunya sangat batas wajar standar pabrik, yaitu 6000 Kelvin dan tidak silau sama sekali. Walaupun ini apa namanya, rumah lampunya itu masih bawaan dari tahun 94, tapi dia lampu LED nya cukup bagus karena dia bisa langsung compatible dan tanpa harus tweaking apa-apa atau ngapa-ngapain lagi, tinggal dipasang aja, ganti si bohlam lamanya dengan bohlam yang LED baru ini, ya udah selesai, jadilah seperti ini. Ini benar-benar cerah banget tuh, benar-benar terang banget kita. Nih kalau misalnya kita dari sini ya, ini kan misalnya point of view kita nyetir segini lah ya, nyetir MPV misalnya, gak ada silaunya sama sekali gitu, keren banget. Pencahayaannya bener-bener bagus banget gitu ya. Kalau misalnya kita lihat dari sini juga, gila ya, bener-bener terang banget. Nah cut off juga rapi ya, dia nggak melebihi sini. Ini cut off paling bener di sini tuh, karena kalau udah sini udah bayangan. Nah jadi bener-bener memang ini berapa meter ya, aku kurang tahu berapa meternya, cuma ya pokoknya kalau misalnya kita di belakang sebuah mobil gitu nggak pernah lebih dari kacanya, kecuali mobil pendek banget ya kayak sedan udah dipendekin atau Brio udah diseperin. Kemarin ketemu memang kacanya masuk gitu, cuma kan kalau mobil normal kayak misal R3 atau mobil Rio, lampu ini nggak akan pernah dilawin gitu. Tarik deh, kita nungguin kipasnya dulu coy. Electric fan-nya menyala, jadi cukup berisik banget. Nah akhirnya oke. Nah jadi memang tone warna dari lampu utamanya dan lampu senjanya itu benar-benar sinkron banget ya tuh. Kalau kita lihat lampunya warnanya tuh sama gitu, tone warnanya tuh benar-benar mirip gitu. Jadi kalau kita lihat dari depan itu ya manis lah kita lihat. Ini tunggu, pintu ini satu mengganggu banget ya. Tuh. Seperti inilah, jadi bener-bener mantep banget tuh kelihatannya dari samping, dari belakang, dari sini gitu ya, keren. Dari tampang sini juga
keren banget pencahayaannya. Jadi benar-benar kalau misalnya kita bandingin ya, mungkin nanti aku akan buat review lengkapnya mengenai lampu utama ini kali ya, karena memang lampu utama ini worth mentioning banget dan mungkin bisa juga jadi referensi gitu. Tapi kita harus review lengkap sih untuk si lampu utama ini, nggak akan bisa di video ini karena video ini sudah durasinya cukup lama dan memang video ini kan fokus ada pembahasan lampu gitu ya, lampu overall dari Suzuki Katana. Jadi overall depannya kalau misalnya kita nyalain semua lampunya dia seperti ini ya. Ntar kita nyalain dulu hazardnya. Hazard nih, dia seperti ini, mantep ya. Jadi modern look tapi retro look at the same time gitu. Jadi modern retro gitu, karena kalau dimatiin nggak ada yang tahu mobil ini udah diganti LED semuanya gitu. Oke lah, kalau begitu kita akan langsung aja masuk kepada pembahasan terakhir, yaitu pembahasan interior ya. Nah, kita yang AC panas juga ya malam-malam. Nah, yang aku tadi mention ini di lampu speedometer itu memang tidak diganti LED. Kenapa? Tadinya mau diganti LED sih, cuma karena ganti lampu speedometer si Katana ini cukup ribet banget, harus buka setir segala gitu. Jadi ya udahlah nanti aja deh gitu, karena ribet banget dan juga kayak ya udahlah nanti aja lah gitu. Dan lampu interior yang pertama yang udah diganti dan memang karena cuma satu-satunya di Katana ini adalah ini ya, lampunya kita ganti menjadi LED seperti ini coy. Jadi bener-bener lumayan terang sih, karena ini lagi-lagi ya alternatornya, jadi bukan salah lampunya, cuma salah mobilnya, alternatornya udah kurang baik jadi tidak seterang yang diharapkan. Cuma kalau misalnya kita gas itu lampunya terang banget. Nah, untuk di sini juga ini bukan modifikasi tapi ini tambahan ya, ini tambahan lampu seperti ini, mantep ya gitu. Karena memang Katana ini kan, Katana Corsica ini itu tidak ada lampu depannya gitu, semua Katana sih basically. Karena kalau Katana yang biasa gitu ya, yang bukan karoseri itu biasanya lampunya di sini kalau nggak salah, atau di kanan ya, pokoknya di samping, tapi tidak ada lampu depan gitu. Nah, si Corsica ini juga sama, tidak ada lampu depan. Maka dari itu waktu aku ke IKEA aku terinspirasi gitu, oh iya ini lampu bisa ditempel, jadi mungkin bisa ditempel di atap mobil. Dan aku ke parkiran dulu gitu, mengukur, oh iya pas banget gila di sini di belakang spion. Oke, langsung beli. Harga juga cukup reasonable, di harga berapa ya, mungkin 30, 40, apa 50 ribu gitu, pokoknya segituan. Dan itu kenapa aku suka, karena dia menggunakan baterai A3, jadi nggak ribet ya menggunakan baterai jam lah atau apalah. Nah ya tuh, ini menggunakan baterai A3. Sorry ini nggak kelihatan coy. Nah seperti ini ya, tuh menggunakan baterai A3. Jadi bener-bener mantep banget, tinggal ganti aja 3 baterai kalau misalnya udah habis. Cuma ini juga aku nggak pernah habis ini, nggak tahu kapan habisnya ya. Bagus lah gitu, berarti irit ya konsumsi baterainya. Padahal aku cukup sering pakai pas let's say drive thru malam-malam dan makan malam-malam, itu aku sering pakai lampunya gitu. Dan ini juga memang sih dia tuh bukan kayak lampu kabin yang seutuhnya yang proper itu, karena memang dia tuh agak sedikit fokus. Kalau bisa dilihat nih, itu kayak proyektor gitu loh. Jadi bukan benar-benar lampu yang menerangi seluruhnya, cuma lebih ke fokus pada satu daerah, yaitu daerah sini, daerah tengah sini gitu, cup holder sini. Jadi ya bagian sini juga masih kebagian cahaya nih, sampai sini pun masih kebagian cahaya, cuma semakin pinggir itu semakin meredup gitu rasanya. Tapi nggak apa-apa, untuk misalnya nyari tiket atau misalnya nyari sesuatu di sini itu jadi kelihatan lah gitu, walaupun memang nggak fokus. Cuma kalau misalnya kita butuh banget misalnya nyari sesuatu di sini gitu, kita butuh banget pencahayaan sesegera mungkin, ya kita tinggal bawa aja dan kita terangin situnya gitu. Jadi benar-benar versatile banget atau sangat-sangat fleksibel banget untuk si lampu yang harganya masih di bawah 50.000 ini. Jadi ya udah tinggal beli aja di IKEA kalau begitu ya. Jadi ya udah kita langsung keluar lagi untuk memberikan konklusi atau kesimpulan. Jadi aku sudah memberikan kalian tour dari perlampuan Suzuki Katana ini, mulai dari belakang yang mikanya diganti, semua bohlam belakang sudah diganti, mika samping sudah diganti, lampu interior diganti, diganti, dan lampu utama juga diganti menjadi LED, mika depan diganti LED. Semuanya itu biayanya memang tidak murah. Mungkin pembahasan biaya aku akan bahas di video lain. Sekarang kita akan melihatkan aja gitu ya, overview-nya gitu, apa aja yang diganti, dan ya memberikan kayak sedikit update aja sih di channel YouTube ini. Karena kan
channel YouTube-nya juga sekarang udah cukup identik dengan si vlog si Katana Biru ini gitu ya. Jadi kita bikin channel ini sebagai bisa dibilang diary dari Suzuki Katana Biru. Jadi ya udah, gimana pendapat kalian mengenai modifikasi perlampuan kali ini? Dan apakah kalian ada pengalaman dengan modifikasi lampu lain gitu, misalnya ditambahin apa atau gimana gitu? Karena aku juga ada rencana sih. Di sini tuh udah ada bumpernya kan, di sini udah ada bumpernya dan udah ada bolongnya kayak gini loh. Jadi bener-bener harusnya cocok gitu dipakein kayak fog lamp atau apa gitu. Nah, ada yang bisa kasih rekomendasi nggak, ini bolongan yang kayak gini itu dikasih fog lamp apa gitu? Yang apakah ada yang plug and play atau gimana gitu? Boleh banget disampaikan aspirasinya atau pendapatnya di kolom komentar di bawah. Jadi sekian aja video kali ini, semoga bermanfaat.